Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Jadi di video kali ini aku tuh pengen ngebahas gimana cara ngerawat ikan peacock bass yang masih kecil kayak gini nih. Jadi ini ukurannya 5-7 sentian. Jadi ini peacock bass monoculus semi short body dari Predator Go. Jadi kalau ngomongin ikan peacock bass, dia ini salah satu ikan predator yang bisa dibilang juga termasuk ikan untuk pemula. Kenapa bisa aku bilang ikan peacock bass ini untuk pemula? Karena dari pengalaman aku juga, ikan peacock bass ini salah satu ikan yang perawatannya juga nggak terlalu ribet, ya nggak perlu ini, perlu itu, jadi cukup simple aja. Jadi kita bakal bahas gimana cara ngerawat ikan peacock bass ini, mulai dari peralatan, makanan, dekorasi, tank mat, sampai maintenance-nya juga. Nah, kalau dari segi peralatan ya, pertama-tama yang paling penting adalah jelas nih, ini adalah akuarium ya. Kamu bisa pakai akuarium kaca, baik yang custom atau mungkin yang kamu bikin sendiri, atau kalau kamu punya akuarium yang bahannya akrilik itu juga bisa. Jadi apapun bahannya sebenarnya bebas-bebas saja, tergantung preferensi kamu, kondisi kamu, situasi kamu kayak gimana, yaitu sesuaiin aja gitu, sesuai kesukaan kamu. Nah, untuk akuariumnya sendiri ya, dari segi ukuran kurang lebih seperti ini. Jadi kalau tanknya ini ukuran berapa ini ya? Ini dia peacock bassnya ukuran 7 sentian ya, 7 atau 10 sentian. Ya akuariumnya mungkin panjangnya 60 cm juga udah cukup gitu. Dan untuk lebarnya ini sekitar 40 sentian. Jadi usahakan aja dan kamu kira-kira ikan peacock bassnya bisa berenang secara bebas dan lebih lega. Nah, itu tadi dari segi ukuran. Kalau dari segi warna tank ya, ini kan kalau kamu lihat sendiri ini warnanya putih ya, background atau spotlightnya ini warna putih. Dan aku nggak tahu apakah memang sepengaruh itu gitu dengan ikan peacock bass, karena memang hampir semua ikan atau mungkin sebagian besar ikan itu warnanya dipengaruhi sama lingkungan sekitar, kayak cana, peacock bass. Dan itu sepengalaman aku warna putih juga udah oke. Nah, kalau kamu punya pengalaman ya kayak gimana ikan peacock bass ketika dikasih background biru atau bahkan hitam, kamu boleh banget tulis di kolom komentar. Apakah bar dan markingnya makin bagus, warnanya makin ngejreng dan segala macam, boleh banget tulis di kolom komentar. Karena sejauh ini yang pertama yang dulu itu aku pelihara di background hitam, terus pernah juga di background biru ya, yang di tanknya Gurami Sabah, dan juga yang warna putih ini. Tapi kalau sesuka aku ya, maksudnya preferensi aku pribadi itu lebih suka yang warna putih ya secara backgroundnya, karena kayak dia itu lebih ngejreng aja. Cuman kalau kamu lebih suka warna biru atau warna hitam ya itu bebas-bebas, jadi kembali ke kamu sukanya seperti apa. Berikutnya ya, selain akuarium adalah jaring. Jadi jaring ini juga penting karena ya ketika kita pengen mindahin tank atau mungkin ikan peacock bassnya baru datang ya, jaring ini perlu banget. Gak mungkin kamu nangkepnya pakai tangan karena dia ini ikan yang gesit-gesit banget ya. Jadi berenang atau mungkin ketika berburu mangsa, dia itu benar-benar tipe yang langsung menyergap dengan cepat. Bahkan dia ini dijuluki sebagai roket ya, dalam tanda kutip roket, karena gerakannya tuh benar-benar kenceng gitu, cepet. Nah, selain jaring ya, ada juga mungkin kamu butuh ini lampu. Nah, cuman lampu ini juga sama ya, kalau menurut aku pribadi itu lebih ke estetika. Apakah pengaruh di warna bar marking dari ini si peacock bass? Aku pribadi belum melakukan tes ya atau nyobain sendiri, tapi kalau kamu ada pengalaman boleh banget tulis di kolom komentar. Misalkan, "Bang, aku dikasih lampu sama nggak dikasih lampu lebih keren yang pakai lampu." Nah, itu boleh banget ya, kamu sharing aja di kolom komentar. Tapi kalau aku pribadi kayaknya nggak terlalu wajib gitu ya lampu untuk ikan Oscar ini. Nah, selain lampu ya, ada juga pompa. Nah, ini baru nih, ini yang lebih penting ya, bahkan penting banget karena ini memang jadi kuncinya ya, karena pelihara ikan itu balik lagi adalah pelihara air. Jadi pompa sama tentu filter. Di sini aku pakai filter talang ya, tapi kalau kamu pakai filter yang bahannya kaca ya, karena mungkin lebih enak ngelihatnya, bisa ngelihat yang ada di dalam kotaknya tersebut ya, boleh-boleh banget. Atau kalau kamu lebih prefer yang kayak gini ya, yang lebih ringan dibawa-bawa, meskipun kalau pengen tahu ya apakah kotor, apakah ada masalah, harus ngintip-ngintip dulu ya, nggak apa-apa juga. Jadi tergantung kamu suka yang mana, apakah filter talang atau filter yang kotaknya itu berbahan kaca. Nah, selain itu yang kita butuhkan, nah ini sebenarnya opsional juga, tapi menurut aku direkomendasikan, bukan diwajibkan ya, tapi lebih direkomendasikan, yaitu adalah aerator. Jadi kenapa dia ini aku rekomendasikan, karena aerator ini ikan peacock bass itu dia butuh arus yang cukup kencang, terus oksigennya juga butuh
lebih tinggi dibandingkan ikan-ikan yang secara umum, apalagi kayak cana ya, gurame yang bisa bernafas langsung di permukaan air. Di peacock bass ini tipe ikan tengah, jadi makanya usahakan kamu pakai aerator. Tapi kalau kamu nggak pakai ya nggak apa-apa, kamu mungkin bisa ngakalin gimana caranya airnya ini bergerak ya, entah dengan terjunnya air dari kotak filter atau mungkin dari wave maker atau apa. Jadi kamu akalin sendiri supaya airnya itu bisa bergerak, jadi nggak stagnan diem gitu, tenang ya. Paling nggak itu kayak ada gerakan, baik dari aerator atau dari apapun ya. Nah, di sini aku kebetulan pakai caranya adalah dengan aerator. Jadi aerator tadi sifatnya lebih opsional tapi lebih direkomendasikan. Nah, selain aerator ada juga alat yang penting juga nih, yaitu heater ya. Jadi heater ini fungsinya sama seperti di video sebelumnya ya, untuk ikan Oscar itu, yaitu adalah untuk menjaga kestabilan suhu air. Jadi kalau misalkan kamu tinggal di daerah yang misalkan siangnya panas banget ya, atau hangat lah ya buat si ikan itu, tapi ketika malam itu dingin banget, wah itu bakal apa ya, mengkhawatirkan lah ya untuk ikan peacock bassnya ini. Jadi saran aku supaya nggak terlalu fluktuatif ya, kadang panas dingin kayak gitu terus ya, bisa stres, terus bisa juga salah satunya juga bisa white spot. Jadi sarannya pakai heater untuk menjaga kestabilan suhu tersebut. Nah, sebenarnya kalau ngomongin soal makanan ya, ikan peacock bass ini paling seru kalau kita kasih mulai dari ikan kecil ya, entah ikan cere, ikan moli, atau udang sungai yang hidup. Jadi kamu kasih udang sungai yang hidup, dia itu suka banget. Dia ngelihat sesuatu yang bergerak tadi aja, dia itu cukup excited, cukup tertarik. Atau kalau kamu pengen lebih praktis juga, bisa pakai cacing darah beku. Nih, aku coba contohin gimana cara ngasih makan peacock bass jenis apapun sih ya, yang masih kecil dengan cacing beku. Nih, jadi ini udah aku siapin. Nah, ini kenapa cuma satu doang? Karena sebagai sampel aja ya. Cuman yang secara day to day atau realitanya tentu harus menyesuaikan jumlahnya. Kalau banyak kayak gini ya mungkin kita perlu 5 sampai 6 kotak ini ya, cacing bekunya. Nih, kita langsung aja cemplungin kayak gini dan kita lihat tuh udah mulai ke atas semua ya. Tuh. Langsung dilahap tuh. Bahkan satu ikan itu langsung maruk ya, melahap satu kotaknya tadi. Meskipun ya memang ada sih yang kayak kececeran kayak gitu tuh. Akhirnya kayak dimuntahin lagi, dimakan yang lain. Jadi kayak gitu ya cara makan ikan peacock bass. Satu maruk ya, ternyata nggak muat, dilepehin sebagian, terus dimakan lagi tuh. Jadi ada ikan-ikan lainnya juga yang membantu membersihkan si cacing darahnya ini. Jadi nggak terlalu kotor sehingga makanannya itu nggak bersisa. Nah, untuk frekuensi makanannya sendiri ya. Jadi ikan peacock bass ini bisa kamu kasih makan 2 kali sehari atau sekali sehari. Cuman ya memang menyesuaikan kondisi juga. Kalau kamu pengen besarin cepet ya udah bisa 2 sampai 3 kali sehari. Tapi kalau kamu lebih santuy, yang penting dia makan ya udah sekali sehari juga udah cukup. Cuman diperhatikan lagi gizinya ya, apakah semua kebagian makan? Karena kalau rame kayak gini, ini hitungannya menurut aku ini udah rame sih. Nah, itu harus dipastiin ketika ngasih makan mana yang belum kebagian ya. Jadi kalau belum kebagian kamu kasih lagi. Oh, belum ada kebagian 2 ekor nih, kamu kasih lagi. Dan mungkin kalau perlu ya udah amannya sih 2 kali sehari. Jadi ketika sekali sehari, yang sekali pertamanya itu misalkan di siangnya ternyata si kecil nih, sekecil belum kebagian. Nah, waktu malamnya ketika si kecil ini udah lapar banget, dia bakal kebagian. Apalagi cacing beku itu enaknya dia bisa sampai serpihan-serpihan. Jadi ikan yang kecil-kecil atau yang nggak terlalu gesit, dia itu bisa makanin. Beda sama ikan moli, ikan cere gitu ya. Dia sekali lahap ya udah selesai, nggak ada yang kececeran kayak gitu. Cuman memang minusnya ya ketika ada yang lolos gitu kan, bakal membuat tanknya kotor karena ada makanan bersisa. Jadi mending ketika ada yang kurang kamu kasih daripada kamu terlalu banyak sehingga malah bikin kotor. Nah, sebenarnya bisa juga kamu kasih makan maggot. Cuman kadang mau kadang enggak kalau sepengalaman aku pribadi. Ya meskipun memang maggot ini rata-rata emang semua ikan itu suka ya. Mulai dari gurame lah, cana, sampai Oscar pun juga suka. Tapi kalau peacock bass ini kadang mau kadang enggak guys. Jadi aku kayak bingung gitu. Nih mungkin kita coba ya apakah si peacock bassnya ini mau. Tapi karena dia udah mau makan apa namanya, cacing darah ya, aku agak ragu apakah dia mau. Kita coba nih testing ya. Oh, malah Oscar guys ya yang makan. Di sini kebetulan ada Oscar yang kecil juga. Jadi untuk makanannya saran aku kalau kamu pengen yang dia langsung mau, yaitu antara ikan kecil, udang, sampai cacing beku tadi.
Nah, dekorasi. Jadi untuk dekorasi sendiri, ikan peacock bass ini dia nggak terlalu butuh dekorasi yang macam-macam. Bahkan kalau kamu terlalu banyak, itu malah bikin dia nggak punya ruang gerak yang terlalu gede atau terlalu luas. Malah dia kesannya sempit, kasihan. Jadi paling the best sih ya udah kayak gini aja, polosan gitu. Selain bersihnya lebih gampang ya. Jadi kalau kamu pengen ngesifon ya lebih gampang, cari aja ya. Jadi nggak perlu pakai pasir, nanti malah ngaduk-ngaduk lagi, lebih repot ya. Jadi kalau rekomendasi aku pribadi ya udah polos aja kayak gini. Dan yang lebih dinikmati memang lebih ke makanannya gitu, bukan ke untuk aquascape atau apa. Mungkin bisa sih, bisa, tapi kayak harus ada kondisional yang khusus gitu untuk peacock bass itu bisa ke tempat yang rame kayak gitu. Atau kalaupun kamu pengen kasih kayu atau batu kayak gini, boleh-boleh juga, tapi mungkin bisa di pojok aja ya, atau di belakangnya. Jadi misalkan kamu punya kayu nih, seret gitu kan, ya udah kayak gini taruh di belakang aja. Jadi untuk ngelihat wah keren nih, atau mungkin bentuknya miring ya. Jadi dari sana pojok kanan belakang sampai ke kiri depan. Nah, untuk tanaman air, sebenarnya aku jarang juga ngelihat ikan peacock bass ini ada di tank dengan yang ada tanaman airnya. Cuman mungkin ya udahlah nggak usah. Jadi kamu cukup settingannya itu hardscape aja kalau kamu memang pengen ada isinya. Kayu-kayu, batu-batu, dan pasir-pasir itu udah mentok banget. Dan itu pun juga jangan terlalu rame seperti yang aku bilang tadi, supaya dia itu ada free space. Apalagi tuh kalau dia berburu kan melesat dengan kencang tuh. Takutnya kalau ada batu-batu, ini mungkin nggak terlalu tajam ya batunya. Tapi kalau batu yang kayak meruncit gitu ya, terus dia kegesek gitu, nah takutnya ada luka. Nah ketika ada luka, takutnya ada apa-apa tuh. Atau mungkin kayu ya, kayu tuh udah kelihatan banget, biasanya ujungnya kan ada kayak gini tuh. Nah ketika dia berenang itu entah nyenggol gitu, seret, nggak sengaja kan, misalkan ngejar ikan cere nih ya, ikan cere, wah ngejar nih ikan cere nih, seret ya, ini mungkin nah kayak gini, seret, nah kan, nah bagian ini takutnya ada beset lah atau apa gitu kan. Ketika ada luka, nanti ada tankmate yang mungkin usil lagi, dia malah makin parah, wah takutnya ya gimana-gimana gitu. Apalagi mungkin ikan kesayangan kamu ya. Jadi peacock bass yang kamu sayangi, peacock bass yang memang kamu idam-idamkan, ternyata kena kayu terus apa gitu kan, malah takutnya mati, ya sayang banget kan. Nah, tankmate. Jadi untuk tankmate ya, ikan peacock bass ini ikan yang menurut aku dia nggak terlalu jahil, karena dia ini kalau kita lihat tuh kalem ya, bahkan digabung sama ikan apa ya, nilem ya tuh. Ikan nilem aja dia kayak kalem-kalem aja, terus digabungin sama ikan Oscar. Nih, ini kalau kamu lihat ya, ikan Oscarnya lebih kecil dibandingkan ikan peacock bass yang ini. Itu pun masih aman-aman aja, dan dia nggak ada indikasi ngusil-ngusil gitu. Nih, mungkin kalau kamu sambil lihat ya, dia kayak ngejar-ngejarin ujung dari karet ini. Nah, sama Platydoras itu juga bisa ya, sejenis catfish gitu kan. Kayak mungkin kalau kamu lihat yang mainstream itu kayak red-tail catfish, tiger shovel nose, atau mungkin huje tiger, atau mungkin gurame padang, itu sebenarnya bisa-bisa aja. Jadi dia ini lebih fleksibel aja. Toh juga dia ini ketika memakan, dia itu tipe yang menghisap langsung gitu, hop, bukan tipe yang menggerogoti atau apa ya, nitilin kayak si piranha. Piranha itu kan jelas kan, dia punya gigi tajam ya kan, runcing, terus ketika dia itu mencapik-capik. Nah kalau dia langsung ngemut ya, ngemplok lah ya, ngemplok langsung ditelan gitu. Jadi lebih ke hati-hatinya itu dari segi ukuran ya, jangan terlalu kecil, apalagi yang muat di mulutnya, itu udah pasti dimakan. Kalau kamu gabungin sama ekstrim tuh cupang ya, atau mungkin gapi lah ya, kamu gabungin gapi ya jelas bakal jadi makanannya guys. Karena gapi paling seberapa sih, segini ya, segini kamu taruh ini udah jelas bakal makan gitu. Mungkin yang kecil ini bisa lah ya 11-12, tapi kalau yang gede kayak ini udah jelas dimakan gitu. Makanya hindari tankmate yang terlalu kecil, ataupun sebaliknya ya, tankmate yang terlalu besar sehingga malah memakan peacock bassnya itu sendiri. Oh iya, saran aku ya, tankmate-nya juga kalau kamu pengen nambahin ikan yang suka bergerak ke sana kemari. Contohnya apa tuh? Mungkin caviar, atau golden dorado, atau mungkin arwana. Kenapa? Karena kalau kamu lihat ya, ikan peacock bass ya mungkin gerak sih gerak, tapi bukan gerak yang muter-muter gitu loh. Jadi kayak menurut aku pribadi kayak terlalu monoton. Makanya perlu ikan yang paling nggak satu aja ya, 1 atau 2 gitu untuk keliling. Jadi ada yang stay, ada yang keliling, sehingga dilihatnya itu lebih atraktif aja gitu. Karena ya nggak mungkin kita menuntut ikan peacock bass yang memang sifatnya itu berenang diem kayak gitu, terus kita paksa ayo kamu gerak gitu ya, dia malah stres guys. Jadi ya udah, kamu tinggal tambahin tankmate kayak yang tadi aku sebutin ya, arwana, atau mungkin kamu ada caviar, hampala, masir, dan lain-lain yang suka keliling-keliling, atau mungkin lagi apa lagi ya, Apollo shark. Nah itu bisa juga ya, choose your the best tankmate aja lah ya, yang sekiranya cocok melengkapi kekurangan dari peacock bass ini. Ya kayak misalnya ini warnanya cerah, ya udah kamu kalau pengen variasi lagi, tambah ikan yang warnanya
warnanya gelap kayak Plagidoras, atau mungkin ini ada Black Shark Minnow ya yang kemarin aku beli juga, atau mungkin ikan pari tuh yang warna hitam putih gitu kan, entah mungkin Black Diamond atau Pearl Stingray dan lain-lain. Jadi kayak gitu ya, tank mate-nya sesuai preferensi tapi juga ngelihat dari sifat ikan peacock bassnya sendiri. Nah, terakhir nih, yaitu maintenance ya, atau perawatannya gitu ya, sehari-hari diapain gitu. Jadi kalau sehari-harinya jelas ya, ngasih makan, tadi udah aku sebutin ya, 2 sampai sekali, atau mungkin kalau kamu pengen nge-push ya, 3 kali juga bisa. Nah, dari segi perawatan itu biasanya lebih identik di water change nih. Jadi kalau water change ini aku gantinya itu 4 sampai 5 hari sekali, itu udah cukup. Cuman kalau kamu kondisinya perlu 2 hari sekali atau 3 hari sekali, ya udah lakuin aja gitu. Cuman yang jelas ya, jangan kuras langsung semuanya. Itu jelas bikin ikan peacock bassnya bakal kaget banget. Dari yang awalnya airnya misalkan kondisi X gitu kan, santai gitu, tiba-tiba ganti air terus gitu kan, ganti, wah dia bakal, wah apa nih gitu kan, kaget. Jadi kamu kurasnya 20% atau ya 25%-an kayak video yang ikan Oscar aku jelasin sebelumnya. Jadi 20 sampai 25%, atau kalau kamu ada kejadian sesuatu, entah ada yang tumpah pakannya ke tank gitu sehingga makin kotor, atau mungkin ada cairan yang bikin kotor juga, ya udah mungkin 50% itu mentok banget ya. Itu untuk yang case tadi ya, darurat ya. Jadi misalnya ada yang tumpah dan lain-lain, ya udah mentok 50% deh, itu mentok banget. Kalaupun pengen 100%, ya sebenarnya itu balik lagi ke kamu gitu. Kamu harus siap dengan resiko tadi, ikan peacock bassnya kaget, terus takutnya ada sesuatu yang nggak diinginkan, entah white spot atau mungkin ada penyakit lain atau kayak gimana. Jadi ya sebaiknya 20 sampai 25% dengan batas mentoknya atau batas maksimalnya itu 50% ya. Seret. Jadi selain itu juga ya, kamu juga perlu ngesifonin kotoran-kotoran. Ini kalau kamu lihat ada kayak item-item gitu ya, nggak apa-apa, sedotin aja ketika kamu nguras. Jadi ketika nguras gitu kan, biasanya kan kamu pakai selang tuh nyedot kan, ya udah sekalian aja seret gitu kan, sambil sedotin sifon-sifonnya, terus udah kayak gitu doang gitu. Nah, jadi itu dia ya, tadi kita habis ngebahas ikan peacock bass beserta cara ngerawatnya. Jadi itu tadi berdasarkan pengalaman pribadi aku. Tapi kalau kamu punya pengalaman lain lagi ya, entah dari segi lampu, pakan, dan lain-lain, itu boleh banget ya, tulis di kolom komentar. Atau mungkin kamu pengen ngoreksi dari penjelasan yang aku udah paparin, boleh banget, karena ini tadi sharing. Jadi kalau ada kesalahan atau mungkin ada yang perlu diimprove dan diberi feedback, boleh banget ya, tulis di kolom komentar aja. Ya udah, mungkin itu aja dari aku. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya ya. Dah.